Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, ada kabar gembira buat kita semua. Ultah Fresh Juice yang ke-10 akan diadakan kembali di hari Jumat 25 November 2022 pukul 5 sore sampai 10 malam di Hotel Swiss Bell Rainforest, Kuta, Bali, bersama para pengisi dan pendengar Fresh Juice. Sampai hari ini hanya tersisa 150 kursi lagi untuk peserta dari luar Pulau Bali. Yang mau daftar bisa langsung menghubungi WhatsApp 0813 5390 4939. Sekali lagi 0813 5390 4939. Biaya 100.000 sudah mendapatkan kaos gratis hanya untuk 300 pendaftar pertama, dan juga sudah termasuk makan malam dan souvenir Fresh Juice. Setelah acara ulang tahun Fresh Juice ini, keesokan harinya tanggal 26 November juga akan ada siarah bersama Fresh Juice ke Gua Maria di Bali dengan biaya tambahan. Berita gembira lainnya, akan ada door prize handphone dan door prize utama gratis siarah ke Holy Land 12 hari bersama Fresh Juice di tahun 2023 untuk satu orang pemenang. Yuk kita buruan daftar sebelum penuh kuotanya. Mari saat ini kita mendengarkan renungan Jumat 14 Oktober 2022 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, pada hari ini, hari Jumat, pekan biasa ke-28, gereja mengajak kita untuk hidup secara jujur, baik kepada Tuhan, kepada sesama, maupun kepada diri sendiri. Bagaimana pesan firman Tuhan itu? Mari kita mendengarkan Injil hari ini. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 12, ayat 1 sampai dengan 7. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sesungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak
burung pipit. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, setiap orang mempunyai rahasianya masing-masing. Dan memang tidak perlu semua hal kita ceritakan kepada semua orang. Karena belum tentu itu menolong orang lain. Bisa jadi orang lain malah khawatir, takut, dan kemudian bisa juga ada yang menjelekkan kita kalau tahu semua yang jelek-jelek rahasia-rahasia kita. Bisa juga membebani orang lain. Tetapi tidak berarti bahwa kita tidak bisa terbuka dan jujur akan kebaikan dan keburukan yang kita miliki. Di tempat kita ada sakramen pengakuan dosa, di mana kita bisa mengakukan dosa-dosa kita dan pasti diampuni dan dijaga kerahasiaannya. Bisa juga kita berkonsultasi, bercerita kepada seorang imam yang juga menjaga rahasia itu. Maka tidak semua orang tahu, tetapi paling tidak kita sendiri tahu. Tuhan juga tahu apa yang kita lakukan di dalam tempat yang paling gelap pun Tuhan tahu. Karena itu apabila kita sudah mengakukannya, maka kita kemudian jujur dengan diri kita sendiri. Dasar dari keberanian kita untuk terbuka dan jujur itu bukan rasa takut, bukan rasa khawatir, tetapi karena iman bahwa kita berharga di mata Tuhan. Lebih berharga dari banyak burung pipit. Dan Tuhan mengenal kita, luar dan dalam, bahkan sebelum kita terbuka. Dan kita begitu berharga di mata Tuhan, maka Tuhan ingin kita terbebaskan dari beban-beban, baik pikiran, perasaan maupun tindakan, rahasia menurut kita yang membebani kita. Karena dosa, kesalahan, kejahatan, meskipun tidak ada orang lain yang tahu, tetap membebani kita. Karena kita pasti tahu, Tuhan juga tahu. Roh Kudus di dalam diri kita juga mengerti. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, melakukan kejahatan, hati kita mengerti. Karena hati kita tidak diciptakan untuk kejahatan, tetapi untuk mencintai. Karena kita semua diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena itu apabila kita melakukan kejahatan, hati kita tidak tenang. Hati kita memberontak. Meskipun tidak ada orang lain yang tahu, tapi kita sendiri tahu. Tuhan juga tahu. Maka penting kita terbuka, supaya jangan pada suatu saat kita terkejut, kemudian semuanya menjadi tahu apa yang kita lakukan. Karena serahasia apapun pada suatu ketika akan diketahui. Baik oleh orang lain, tetapi terutama oleh Tuhan maupun oleh hati kita sendiri, bahkan tidak menunggu nanti. Maka penting kita menyadari bahwa di dalam diri kita itu ada hal-hal yang memang tidak baik. Ada juga hal-hal yang baik. Kalau kita menyadari dan mengakuinya, kemudian kita bisa lebih berhati-hati. Terhindar dari yang namanya kemunafikan. Bertindak hanya nampaknya saja yang baik, melakukan apa yang nampaknya, kelihatannya pantas dipuji, namun sebetulnya ada banyak hal yang membuat kita tidak tenang. Lebih baik kita sendiri jujur dengan diri sendiri. Ada hal-hal yang baik yang kita lakukan, itu memang benar. Tapi dengan rendah hati, dengan tetap tenang, tetap handle ourselves with care, kita mengakui juga bahwa di dalam diri kita juga ada kekurangan-kekurangan. Ada juga kejahatan-kejahatan tersembunyi yang orang lain tidak tahu. Tetapi hati kita tahu, Tuhan juga tahu. Nah, untuk itu, baik kalau kita mengakukannya kepada Tuhan lewat sakramen pengakuan.
yang terjamin kerahasiaannya dan terjamin pengampunannya. Justru dengan cara itu kemudian kita bisa lebih nyaman dengan diri sendiri, menerima kelebihan dan kekurangan, tetapi juga pada saat yang sama bisa berhati-hati untuk jujur dengan diri sendiri, kendati orang lain tidak tahu. Itulah yang disebut dengan integritas. Melakukan kebenaran, entah orang lain tahu atau tidak. Karena saya selalu tahu, Tuhan juga selalu tahu. Itu juga yang dimaksudkan dengan hidup di hadirat Allah. Kita selalu hidup dengan kesadaran bahwa hidup kita itu kita jalani di hadapan Tuhan. Yang selalu tahu, selalu melihat, bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengampuni kalau kita berbuat salah, dan untuk mengasihi dalam segala hal. Sehingga kita sadar bahwa kita itu begitu berharga di mata Tuhan. Dan itulah pesan kabar gembira kita pada Injil hari ini. Untuk bisa hidup di dalam kejujuran, di dalam integritas, yang menentukan kualitas hidup kita. Bukan saja apa yang kita lakukan yang diketahui oleh banyak orang, tetapi terutama apa yang kita lakukan yang tidak diketahui oleh orang banyak. Yang tahu hanya kita sendiri dan Tuhan. Justru di situ kualitas hidup kita sangat ditentukan. Orang yang baik, orang yang benar, melakukan kebaikan baik diketahui maupun tidak diketahui. Dalam pasal lain Tuhan mengajarkan agar kita melakukan segala-galanya secara tersembunyi. Berpuasa juga tidak harus menunjukkan kalau kita puasa. Berdoa juga di tempat yang tersembunyi, pintu tertutup. Karena disitulah kemudian ujian keaslian, keotentikan, kejujuran kita menjadi nyata. Hanya Tuhan dan kita yang tahu. Dan itulah hidup yang otentik, hidup yang integral, pribadi yang sungguh bisa diandalkan, tidak harus diketahui oleh orang lain, orang banyak, karena sadar bahwa saya juga tahu, Tuhan juga tahu. Dan karena itu, baik diketahui maupun tidak diketahui orang banyak, saya melakukan yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan, yang membuat kita sendiri merasa nyaman. Itulah lawan dari kemunafikan. Karena kemunafikan itu membuat kita tidak bisa dekat dengan Tuhan, membuat kita tidak bisa jujur dengan diri sendiri, dan pada akhirnya kita sendiri menipu diri kita sendiri. Kalau kita sendiri sudah ditipu oleh diri kita sendiri, sudah hidup kita tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena kita sendiri tidak menghargai diri sendiri, bagaimana bisa menghargai orang lain? Maka hidup yang terintegrasi, hidup yang sungguh-sungguh bisa diandalkan adalah melakukan kebenaran secara konsisten, kebaikan secara konsisten, baik diketahui orang banyak maupun tidak diketahui. Karena bagaimanapun kita tetap tahu meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Kita tahu, Tuhan juga tahu. Dan kalau kita sungguh-sungguh jujur dengan diri sendiri, true to ourselves, hidup kita jauh lebih bebas. Kita lebih tenang, lebih nyaman, dan kita dalam bahasa yang populer sekarang disebut selesai dengan diri sendiri. Hidup kita terbuka, hidup kita bersih dan jernih, bisa menjadi cahaya bagi banyak orang. Dan bisa menjadi pengingat bahwa hidup dalam kebenaran dan kebaikan itu membebaskan dan membahagiakan. Saya mohon untuk kita semua, untuk Anda sekalian, berkat dari Tuhan, rahmat kekuatan dan bukan ketakutan, untuk bisa hidup jujur, baik, benar secara konsisten terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, dan terhadap sesama. Sehingga kita tidak menjadi golongan yang oleh Tuhan bukan dibenci tetapi ditentang dengan keras, yaitu golongan yang munafik. Karena memang kemunafikan membuat kita tidak bisa bertumbuh, karena kita tidak mampu menyadari bahwa kita juga perlu bertobat. Mari kita mengawali hidup kita dengan berkat Tuhan, supaya kita bisa hidup jujur dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan Tuhan. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik
memberi rahmat, kekuatan, dan berkat untuk kita semua, sehingga kita bisa hidup jujur, benar, dan baik secara konsisten di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, dan di hadapan diri kita sendiri. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 14 Oktober 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jangan lupa untuk mendaftar Fresh Juice Live ke-10. Salam Fresh Juice.